si nanjak langsung ikut. Oh, nah itu lebih seru ya. Kalau masih buat jalan, kalau lubang-lubang dia masih main ya. Tapi kan sempat aman. Kita kan posisi di Sentul ya. Tadi ada pasti bundaran lu kan belok kanan. Iya, belok kanan. Baik, kita lanjutkan. Karena emang Apakah sudah terlihat screen-nya? Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Ya, Pak. Baik, jadi kita lihat di sini. eh, Di praktikum 7 itu kita coba listing program. Jadi yang pertama kali datanya itu. Data apa yang digunakan? Yang digunakan itu sama dengan data yang praktikum minggu lalu ya. Nah, ini data 30 entry jagung diuji di 4 lingkungan. Tapi kalau nanti teman-teman mengerjakannya 3 lingkungan ya. Dan ada 3 ulangan di setiap lingkungan. Baik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apa namanya, di partisi, sebentar, kalau kita lihat SAS-nya ya, nah kita lihat SAS-nya dulu saja. Baik, SAS-nya itu, SAS udah ya. Ini SAS-nya, nggak bisa ya? Atau muter-muter ya? Cannot be reached. Kenapa ya? Di sana bisa tidak? Bentar. Google.com. Oke. Ini SAS on demand. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ini. Oh ya, oke. Bisa ya? Layar saya masih terlihat kan ya? Sih, Pak. Oke. Baik, nah jadi ini ya, intinya data diimport ya. Nah, kemudian kita membuat X matrix ya. X matrix, nah kemudian nanti digabung. Oke. Jadi singkatnya begini. Jadi kita ingin kan tadi kita melakukan beberapa perbandingan ya. Nah, di sini kita buat namanya ada yang namanya X matrix ini gitu ya. Nah, eh, jadi contohnya ini misalnya ini ya. Ya, ini contoh saja. Nanti tolong dicek apakah benar atau tidak ya. Nah, ini kalau kita lihat di Excel, di sini ada nggak ya X matriksnya ya? Coba siapa tahu ada. Nah, ini ya. Nah, ini nih. Ini contoh aja ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ya. Jadi ya. Nah, jadi kan gini nih. Eh, jadi nanti matriksnya itu seperti yang kalau yang di tugas ini ada di halaman ini nih. Nah, gitu ya. Nah, oke. Nah, ini saya copy dulu deh. Oh ya, ini nih. Ya, ini lebih bagus nih. Ya. Nah, ini. Nah, jadi ini matriks X matriks itu semacam matriks kontras lah, ya. Matriks yang mendefinisikan kontras, ya. Nah, jadi gini. Ini simpel yang dipahaminya. Saya buat rata tengah ya. Rata tengah. Gitu. Bukan gimana? Itu bukan tengah ya, ini ya tengah ya. Nah, gitu. Nah, jadi gini. Ini entry-nya nih. 1 sampai 30.
Kemudian setelah itu di sini ada perbandingannya. Ini check versus other. Ya, maksudnya ini kontras yang pertama nih. Jadi kontras yang pertama ini adalah, ini kan, cek dengan semua entry lain. Nah, katakanlah ini nih, ya. Ini mau kita buat. Nah, cek versus semua entry lain kita definisikan. Nah, cek itu apa? Nah, cek itu kan nomor 2930 ya. Jadi 2930 dilawan dengan lainnya. Nah, oleh karena itu di matriksnya kita tulis, misalnya 1 sampai 28 itu kita kasih kode 1. Ya, ini ya. Kita kasih kode 1, situ. Ya, yang 2930 kita kasih kode 2. Ya, ya pokoknya ya di situ di sini jadi tidak harus kontrasnya itu tidak harus jumlahnya 0 ya. Jadi kita buat angka kategori di sini 1 sampai 30 tapi harus angka yang 1 sampai 28 harus angka yang sama nih. Karena ini kategori yang sama kan. Ini kan entry lainnya ya. Ini ceknya. Yang nomor 2 cek kan. Kan kita ingin mengelompokkan cek dengan semua entry lain. Ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ACHK, among check. Nah, ya kan? Ini maksudnya kontras yang kedua adalah antar cek. A-cek ya, antar cek. Antar cek itu berarti kontrasnya gimana? Kontrasnya itu yang lain-lain tidak ikutan nih, makanya titik yang lainnya. Ya, yang lainnya titik, hanya membedakan antar kedua cek itu. Ya, jadi ada yang ya kan, yang ini dikasih ini, ya 1, yang ini dikasih 2 gitu, ya. Sedangkan yang ini, yang lain-lainnya tidak ikut, hanya membedakan kedua cek. Oke. Kemudian antar semua entry lain. Ya. Bentar, ini saya hapus saja. Antar semua entry lain. Yang ini nih, yang ketiga kan, antar semua entry lain. Gimana cara buat kontrasnya? Berarti ini entry nomor 1 sampai 28 kan yang diisikan? Antar semua entry lain. Nah, jadi ini among other, ya kan, antar semua entry lain. Itu 1 sampai 28 dikasih angka yang beda. Ya kan, kasih angka yang beda. Nah, ini ceknya sudah tidak ikut-ikutan. Gitu. Ya, titik. Oke. Lokal versus populasi seleksi. Nah, ya kan? Varietas lokalnya ada 3. Ya kan? Ini populasi seleksinya itu dikasih 1. Nah, ini yang lokal dikasih 2. Gitu. Jadi membedakan antara lokal dengan apa? Lokal dengan populasi seleksi. Antar populasi seleksi. Ya. Nah, ini saya freeze saja atasnya. Gimana caranya? View, freeze, top row. Oke. Ya. Nah, jadi ini kan yang kolom D ini antar among other ya. Antar semua entry lain. Yang E ini lokal versus populasi seleksi. Jadi yang populasi seleksinya 1, lokalnya 2. Yang ini alok ini adalah among lokal, antar lokal. Jadi lokalnya 1, 2, 3, yang lain tidak ikut-ikutan. Kasih titik. Ya. Antar 25 populasi seleksi. Berarti yang populasi seleksi kasih 1 sampai 25, yang lainnya tidak ikut-ikutan. Antar ketiga populasi. Nah, ini jadi yang UCA dikasih kode 1, SCA dikasih 2, DSF-nya dikasih 3. Gitu ya. Antar 12 UCA. Ini antar 12 entry UCA. Ini duplikat UCA. Ya. Duplikat UCA. Dan ini antar siklus UCA. Nah, ini dikasih kodenya sama nih karena sama-sama siklus 0 ini. Kalau ini yang duplikat siklus, nah ini yang duplikat siklus 0 kan, jadi 1, 2. Ya kan? Ingat kan di sini? Yang di atas kan, UCA yang pertama kan siklus 0-nya ada 2 nih. Ya, ada 2 entry. 2 entry yang siklus 0. Jadi,
Ini antar 12 entry, ini antar 2 yang siklus 0. Nah, ini antar siklus UCA. Gitu. Ya. Nah, yang ini yang siklus 0-nya di kode sama. Gitu. Nah, tapi dibedakannya di kontras yang ini. Nah, kemudian untuk mempelajari pola respon. Nah, kan pertanyaannya di sini, apakah populasi UCA ini respon terhadap seleksinya itu linier, atau kuadratik, atau kubik, atau kuartik, atau kuintik? Ya kan? Jadi, orde yang bisa dipelajari, saya kira banyaknya siklus kurangi 1, ya, maksimal. Jadi kalau misalnya kita punya siklusnya ada 3, mungkin maksimal kita bisa mempelajari sampai kuadratik. Ya. Nah, kalau yang ya kan, kalau yang siklusnya ini, nah 10, usia kan ada 10 ya kan, ya biasanya bisa lebih dari kuintik sebenarnya ya, tapi itu mungkin sudah sulit diinterpretasi. Ya, jadi misalnya kita batasi sampai kuintik aja gitu. Gimana bikin kontrasnya? Nah, jadi kalau yang sebelumnya ini kita membuat kontras ortogonal, untuk yang pola respon ini kita membuat kontras polinomial. Ya. Nah, ini linier tuh. Ya, kalau linier yang berarti yang siklus 0 ditulis 0, siklus 1 tulis 1 gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini yang linier. Yang ini ditulis sesuai nomor siklusnya. Kalau yang linier sesuai nomor siklusnya. Nah, yang SCA linier ya, misalnya SCA kan loncat-loncat tuh siklusnya. Ditulis aja 0, yang untuk yang liniernya ya, 0, 2, 4, 6, 8. Jadi SCA linier mana? Yang mana sih? Nah, ini nih, ya. SCA linier. Nah, ini 0, 2, 4, 6, 8 nih. Ini nomor siklusnya ya. Nah, ini nomor siklusnya. Jadi kalau yang UCA, yang linear gimana? Ya, ini nomor siklusnya juga. Ya. Jadi C0 berarti tulisnya 0, 0 gitu ya. Nah, kuadratiknya gimana? Tinggal ini dikuadratkan aja. Ya. Yang kolom linear ini dikuadratkan. Ini kolom ini nih dikuadratkan jadi ini. Gitu ya. Ya. Gimana cara kuadratnya? Sama dengan kolom ini, terus kasih tanda topi 2 gitu ya. Tanda topi kan kuadrat ini. Jadi pangkat 2. Ya. Enter. Udah, tinggal copy. Ya. Nah, tapi copy-nya hati-hati cuma sampai sini aja. Bawahnya tidak ikut-ikutan, titik. Kubik berarti pangkat 3. Ya, kuartik pangkat 4, kuintik pangkat 5. Kalau populasi lain gimana? Populasi lain titik. Berarti ini kan kita hanya kontrasnya hanya untuk UCA saja. Untuk SCA, ya, ini yang dikasih kode hanya SCA aja. Untuk SCA ya, yang dikasih kode hanya SCA saja. Yang lainnya titik. Ya, DSF juga gitu. Ya, oke. Baik, kira-kira demikian untuk X matrix. Atau X matrix ini mendefinisikan kontras. Ya. Ya, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Oke ya. Ya. Nah, terus ini di running gitu kan ya. Jadi ini kan saya sudah import data ya, ini datanya importnya dikasih nama apa? Dikasih nama di settingnya ini dikasih nama tugas 6 ya. Nah, itu nih ya. Kasih nama tugas 6 ya. Nah, gitu. Kemudian setelah dikasih nama tugas 6 di running datanya nih. Datanya di running. Muter. Nah, udah ya. Kemudian setelah itu di sini ini kan listingnya nih. Nah, listingnya yang pertama X matriksnya tadi ya, tolong ya dicek satu-satu. Siapa tahu ada yang salah ya kan, siapa tahu ada jebakan. Nah, itu ditelaah satu-satu. Kemudian setelah itu nanti di copy di sini X matriksnya
gitu ya, X matrix. Nah, jadi pertama procprint, kemudian X matrixnya gitu ya. Nah, gitu. Jadi kolom pertamanya entry gitu ya, kayak tadi ya, kolom pertamanya entry, terus check versus other dan lain-lain gitu. Ya. Nah, kemudian di sini adalah proc sort ya, kemudian kita merge ya, kita merge. Nah, gini nih. Nah, tugas 6 ini akan di merge dengan X matrix gitu. Ya, jadi gini. Jadi data tugas 6 tuh data yield ini ya. Ini akan di merge dengan X matrix gitu. Ya, jadi nanti entry 1 nanti di sini ada X ya kan, di sini nanti di sini ada seperti kolom ininya. Ada kolom yang check versus other gitu ya. Baik, gitu. Ya. Check versus other dan lain-lain gitu. Jadi seolah-olah kita nempelin ini. Nempelin kolom-kolom ini di sebelah kanannya gitu. Nah, tapi kita minta SAS untuk menggabung. Baik. Nah, jadi kalau kita running ya, kita running di sini. Kita running. Ya. Oke, bentar, saya jelaskan sedikit lagi. Jadi ini kita gabung ya, kita gabung antara data tugas 6 dengan X matrix gitu. Ya. Kenapa? Karena X matrixnya itu akan menjadi faktor ini sebenarnya. Nah, kolom-kolom X matrix ini akan menjadi faktor di ANOVA gitu. Ya. Nah, ya. Sebenarnya sesederhana itu prinsipnya, ya kan? Jadi artinya kan seperti misalnya ini nih, contoh nih ya. Check versus other, atau inilah yang gampang dibayangkan antar 3 populasi. Jadi seolah-olah kita tuh punya 3 perlakuan aja gitu. Ada perlakuan 1, ada perlakuan 2, ada perlakuan 3 gitu. Atau seperti punya 3 kelompok genotipe aja, 3 kelompok, ya 3 populasi. Nah gitu. Nah kemudian kita lakukan ANOVA berdasarkan kolom ini, ya kan? Idenya mudah kan? Nah jadi ya kan tadinya biasanya ANOVA-nya pakai kolom entry, ya kan? Nah, sekarang ANOVA-nya pakai setiap kolom ini running satu-satu, gitu. Ya, gitu. Jadi ini kita mendefinisikan faktornya sebenarnya. Ya. Oke. Nah, sudah tidak sabar ya. Nah, itu kita running ya, terputar. Nah, ini nggak bisa nih. Apa namanya? Karena nggak tahu saya blok kali ya tadi. Tonton. Saya ulangi lagi. Dari awal ya. Running. Nah, gitu. Nah, semoga bisa ya. Nah, ini ada hasilnya. Jadi yang pertama ini adalah data hasil konversi. Ya, data hasil konversi. Ya, baik. Baik, sebentar ya. Baik ya. Jadi ini data hasil konversi ya. Jadi kalau di tugas 5 ini procprint-nya dikasih title ya, dikasih title data asli ya kan. Nah, ini mungkin title-nya kurang pas ya. Jadi ini data hasil konversi ya, yang teman-teman sudah konversi waktu itu ya kan. Nah, hasil ton per hektar dalam kadar air sekian persen. Nah, itu sudah. Nah, kemudian setelah itu apalagi berikutnya buat X matrix kemudian procprint ya. Di procprint kan. Nah, X matrixnya, matriks kontrasnya. Nah, ini hasil matriks kontrasnya ini dilihat. Ini masih datanya. Nah, ini matriks kontrasnya gitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita merge ya, kita gabungkan ya X matrix dengan data yield tiap plot. Nah, jadi gimana hasil penggabungannya? Hasil penggabungannya jadi pakai fungsi ini. Jadi sort X matrixnya by entry, sort tugas 6-nya by entry. Tugas 6 kan data ini tadi ya, data yield hasil konversi kan. Nah, setelah di sort dua-duanya by entry, kemudian ada
ada pakai ini data T6 merge ya, itu kita ada fungsi merge tugas 6 dan X matrix by entry. Jadi yang disamakan tuh entry-nya gitu, yang jadi jembatan entry-nya. Jadi di X matrix kan ada entry nih ya, kemudian di data tugas 6 nih, ini yang ini nih, itu kan ada entry-nya. Nah itu yang dipasangkan gitu ya, dipasangkan. Nah kemudian di sini setelah dipasangkan kemudian baru di proc print. Nah, proc print itu gabungannya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini gabungan antara data plot yield dengan matriks kontras. Nah, kita ingat, ini kan data plot ini kan ada berapa baris? 360 ya. Yang ini kan 360 dari mana? Ada 30 entry, 3 ulangan, 4 lingkungan. Ya kan? Sehingga kalau kita lihat ada 360 baris. Sedangkan X matriks kita ada berapa baris? X matriks kita ada cuma 30 baris. Karena 30 entry aja kan? Nah, oleh karena itu X matriksnya berulang, ya. X matriksnya itu diulang, ya. Nah, jadi misalnya ini untuk entry 1, ulangan 1, lingkungan 1 nih. Ini X matriksnya kan? Nah, itu. Nah, nanti di bawah ada lagi, ya. Nah, X matriks untuk entry 1, nah ini nih. Entry 1, lingkungan 1, ulangan 2. Entry 1, lingkungan 1, ulangan 3. Jadi 3 baris ini tampaknya X matriksnya nih, X matriks yang ini sama nih, ya X matriksnya karena dia berulang aja, ya karena sama-sama entry 1 gitu, ya, ya kan, gitu ya, karena sama-sama entry 1 berarti baris yang entry 1 ini nih, baris entry 1 ini nih, ya, nah itu diulang, ya diulang untuk 3 ulangan dan untuk 4 lingkungan. Jadi satu baris ini diulang 12 kali di data merge itu. Udah, ya. Nah, kemudian, nah ini adalah ANOVA model acak ya. Jadi kita menggunakan model acak di sini, di mana entry dan apa namanya? Coba kita lihat. Ya, jadi ini tuh ya, jadi gini nih, karena ANOVA-nya itu berfokus pada, nah ini sebenarnya diceritakan ini lagi nih. Ini sebenarnya untuk memperlihatkan fungsi tes H dan E ya, sini nih. Ya, ANOVA gabungan dengan proc ANOVA model acak. Ya. Nah, yang sebenarnya kita tahu yang bagus untuk model acak itu adalah proc mix, ya kan, atau proc GLM, ya. Nah, tapi di sini kita ingin menggunakan ini, ya, proc ANOVA, ya. Nah, begitu. Nah, jadi di sini di mana di sini kita minta entry ya untuk uji F entry yang benar, entry itu kan diuji ke interaksi kan, jadi ada baris ini gitu ya. Tapi kita tahu ya, coba kita lihat nanti, dilihat lagi tugas-tugas sebelumnya ya. Untuk lingkungan itu juga ya, untuk lingkungan itu dites kemana gitu ya kan. Nah kalau ini kan semua tes itu kan ke Galat nih. Jadi F hitung itu di sini menghitung adalah KT yang bersangkutan dibagi KT Galat. KT Galatnya di atas sini. Ya. Ya. Jadi KT yang bersangkutan, ya, kuadrat tengah yang bersangkutan nih, ya, kuadrat tengah yang bersangkutan, maaf, yang ini, ya. Jadi kan semua tes ini, itu kan dilakukan terhadap KT Galat yang di atas ini. Ya, yang kita tahu itu keliru kalau modelnya model acak ya. Nah, yang diuji ke KT Galat ini adalah ini kan interaksi ya. Jadi interaksi ini benar nih. F hitung dengan p-value-nya benar untuk interaksi. Karena memang dia diuji ke KT Galat. Tapi yang kita tahu keliru yaitu entry. Entry itu kan harusnya diuji ke sini,
environment entry kan? Entry kan diuji ke sini. Jadi harusnya 21 dibagi 5 F hitungnya. Nah, ini keliru nih, 21 bagi 5. Ya kan? Ini bukan yang kita inginkan. 18 ini adalah 21 dibagi 1,1. Gitu. Jadi oleh karena itu di sini ada fungsi tes H dan E yang di ini. Ya ini. Jadi di sini kita minta ya, kita minta ini. Nah, ini tes H sama dengan entry. Jadi entry diuji ke galat. Tes hipotesis ya. Jadi hipotesisnya itu untuk entry, galatnya itu adalah interaksi entry by environment gitu. Jadi maksudnya kita ingin entry ini menggunakan galat interaksi genotipe lingkungan. Nah, jawabannya yang ini yang benar nih, ya kan? Nah, gitu. Ya. Ya, jadi ini sebenarnya cara lain yang kalau kita sebelumnya sudah melihat setidaknya ada 2 cara ya, dengan ProgMix yang tipe 3 dengan ProgGLM ya. Ya, itu gunakan cara yang minggu lalu itu ya. Ini untuk memperlihatkan cara lain. Nah, jadi ini benar ini kalau untuk kan kita dalam tugas ini kan diminta mengisi ini ya. Mengisi yang ini kan berapa JK entry dan lain-lain kan? Berapa JK entry? Nah, itu KT entry juga berapa? Ya kan? Kemudian di sini F-nya bagaimana? Nilai F-nya ya. Nah, untuk mengisi dengan yang kita isi kan ada 2 aja kan? Entry ya. Maksudnya yang besarnya ya. Entry dan ini entry by environment. Gitu. Hanya 2 ini. Ya, setidaknya 2 itu uji F-nya harus benar. Nah, environment entry udah benar. Nah, entry yang benar yang bawah ini. Yang diuji ke KT interaksi. Yang atas ini tidak dipakai nih. Ya. Ya sampai sini ini tidak dipakai. Yang dipakai 2 baris ini aja. Gitu. Ya, kita rekap ya. Nah, kita rekap. Nah, nanti rekapnya di Excel ya. Jadi nanti teman-teman bikin file. Nah, ini kayak ini bikin ya. Jadi yang tadi tuh, yang tadi di sini tuh disalin ke Excel ya, salin ke Excel. Gimana cara menyalinnya? Nah, bisa lah ya. Nah di sini ya sesuaikan aja lah ya, sesuaikan yang diminta disalin hanya ini aja kan, hanya entry dan entry environment. Soalnya ini keliru ini untuk ini ya, untuk yang environment ini keliru nih, dia tidak pakai galat yang di atas kan, ya kan? Nah, galatnya agak panjang nih untuk environment nih, ya kayak gitu ya. Dan di sini tidak dihitung nih. Nah, jadi baris ini nih, F hitung environment dan p-value-nya ini keliru ini untuk model acak. Ya. Rep environment saya kira benar ya. Ya. Nah, jadi ini di sini di listing ini untuk environment ini F hitungnya keliru dan tidak ada statement untuk memperbaiki ini gitu. Ya, di listing yang ada ini, ya. Bagaimana cara dapat F hitung yang benar? Ah, itu di listing di praktikum sebelumnya yang ProgGLM itu atau ProgMix ya. Oke. Tapi di sini benar untuk entry ya, untuk entry kita copy ya ini ya. Untuk entry kita copy di sini. Untuk entry, oh ini entry ya. Ya, yang ini saya hapus saja deh ya. Yang ini saya hapus saja. Nah, hanya entry aja. Entry saya copy ini. Entry dari sini ya. Oke, gitu. Nah, udah keisi kan 1 ya. Nah, seneng kan? Kemudian untuk entry environment gimana? Nah, tapi ini keliru nih, saya salah copy ini, ya kan? Yang saya copy itu yang atas kan, harusnya yang di bawah ini, yang diuji ke environment entry kan, ya. Jadi untuk entry ambil yang paling bawah ini, ya, copy, kemudian di paste. Oke, kemudian di ANOVA itu ada ini interaksi. Nah, interaksi ini saya copy. Interaksi genotipe lingkungan saya copy. Nah, saya copy ke sini ya.
ke bawah ini. Nah, oke. Ya, baik. 29, ini 87. Nah, sekarang oke, ini diberitahu contoh aja ya. Nah, nanti di running ya masing-masing ya. Silakan merunning masing-masing. Nah, cek versus semua entry lain. Jadi ini analisis plot basis ya. Analisis plot basis nih, saya kasih warna merah nih. Analisis plot basis. Nah, harusnya dikasih ini kan bagusnya ya. Analisis plot basis. Ini kan source aja. Nah, gitu. Nah, ini analisis plot basis. Kemudian ini analisis mean basis nanti. Ya, ini source juga. Ya, ini nantilah ya, plot basis saja dulu. Nah, ini udah. Kemudian gimana? Nah, misalnya salah satu kontras nih, cek versus semua entry lain. Nah, jadi kita ingin running ANOVA dengan kolom ini. Dengan kolom ini nih. Kolom apa ya? Nah, ini kolom ini nih. Kan? Cek versus semua entry lain ya. Nah, ini saya matikan dulu deh warnanya. Nah, jadi ini ANOVA dengan kolom ini. Ya kan? Yang tadinya kan ANOVA-nya dengan kolom entry. Ya, entry sebagai faktor kan. Nah, sekarang check versus other sebagai faktor yang dimana kita cuma punya dua kelas, ya. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Kelompok keduanya cek, kelompok satunya ini entry lain. Oke. Nah, jadi kita running ANOVA seperti itu. Simple ya. Nanti silakan dibuat seperti itu kalau nanti teman-teman punya penelitian lain yang punya struktur ya. Nah, ini. Jadi tinggal ini aja statementnya nih. Ini kodenya nih. Jadi proc ANOVA T6 merge oke ya. Jadi ini ANOVA, ini check versus other. Gitu. Jadi kelasnya ini aja gitu. Ya, kelasnya ini aja. Jadi model yield sama dengan check versus other. Udah gitu aja. Nah, yang diambil itu hanya jumlah kuadratnya aja. Ya, oke, kita lihat runningnya gimana. Ini runningnya ada nih yang kedua nih. Nah, ini jumlah kuadrat untuk check versus entry lain. Nah, ini. Nah, ini yang diambil sampai min square aja. Ya, yang diambil sampai min square aja. Sampai min square benar, ya. Sampai min square ini benar nggak sih? Benar lah ya, benar. Karena dibagi db. Iya ya, oke. Jadi sampai min square boleh diambil. Kemudian setelah diambil diapakan? Di copy ya, sini ya. Check versus entry line. Nah itu, ambilnya kebanyakan. Saya ambil dari jumlah kuadratnya aja. Saya ambil dari ini aja. Nah ini, jumlah kuadrat sampai ke kanan. Sampai F hitung ya. Enggak. Hanya jumlah kuadrat dan kuadrat tengah yang diambil. F hitungnya nggak diambil. Kenapa? Karena F hitungnya keliru nih. Karena dia menggunakan galat yang ini. Ya, padahal bukan galat yang ini. Itu galatnya kan galat interaksi kan. Semuanya kan, semua komponen entry kan diuji ke interaksi. Jadi nanti kita hitung di Excel aja. Nah, yang jelas kita ambil aja ini. Ya, setidaknya dari derajat bebas boleh ya. DB, JK, KT. Oke, 3 ini saya ambil. Sambil dicek, oh derajat bebasnya 1, udah benar ya. Yang saya timpa, nah gitu. Nah, oke. Nah, coba running lagi. Antar cek gimana? Antar cek. Nah, antar cek tuh ini among cek nih. Ya, among cek tuh ini. Ya, saya ambil lagi. DB, JK, KT. F hitung dan P value jangan diambil. Ya, jangan diambil itu. Ya.
Nanti kita hitung sendiri. Kemudian antar semua entry lain. Nah, antar semua entry lain tuh ini. Nah, yang diambil apa? DB, JK, KT. Udah itu aja. Nah, gitu. Oke, ini partisi kita yang pertama. Nah, oke ya, ini saya buat 2 desimal lah ya, biar simple. Nah, gitu. Nah, ini kalau kontrasnya ortogonal, maka ya derajat bebas dan jumlah kuadrat kalau dijumlahkan ya DB dan JK ya. Kalau partisinya dijumlahkan itu akan sama dengan atasnya. Oke, kita buktikan. 29 ini kita partisi jadi 1, 1, 27. Benar ya? 1 tambah 1, 2 tambah 27 jadi 29. Nah, SS-nya juga harusnya gitu. Nah, ini sebentar aja kita insert nih. Kita jumlahkan 3 kolom ini. Kita jumlahkan partisinya ya. Sum dari 3 ini ya. Sum dari partisi ini ya. Nah, itu berapa? Sum dari JK. 626,54. Sama ya dengan atasnya. Nah, itu. Itu ciri kontras yang ortogonal. Ya, oke. Mean square tinggal membagi antara JK dibagi dengan DB. Ya, dan ini udah dibagi oleh SS. Nah, F hitungnya gimana? Nah, F hitungnya ini kita harus menguji ke ini nih. Nah, ini. Kalau nge-freeze di sini tuh gimana ya caranya ya? Oh, pantes waktu dulu itu ya. Gitu ya. Gimana sih caranya? Gini ya, gini. View, kemudian apa? Freeze panel gitu ya. Freeze panel. Udah gitu. Ya udah gitu ya. Udah bagus ya. Nah, jadi ini kan KT nih. Ya, ini kolom KT nih. Ya. Nah, ini kita lihat kolom KT-nya itu ini. Nah, inilah yang kita pakai akan menguji kan, KT interaksi kan. KT interaksi ini nih. KT interaksi environment. Itu digunakan untuk menguji semua komponen entry ini. Dan ya kan semua untuk entry dan partisinya, itu tidak. Ya. Ya. Jadi untuk ini check versus entry lain adalah sama dengan KT dia dibagi dengan KT interaksi gitu. Supaya KT interaksi yang tidak bergerak dikasih dolar aja, dolar C, dolar D, dolar 20 gitu ya, supaya dia diam. Ya, maksudnya kalau di copy dia akan diam ke situ. Jadi bisa di copy ke bawah. Ya. Jadi ini bisa di copy ke bawah gitu. Ya. Nah, oke. Ini F hitungnya ya. P-value-nya gimana? P-value-nya pakai rumus nih. Ya. Ntar nyontek dulu rumusnya. Rumusnya gimana sih? Nah, ini nih. DB itu DB gal. Oke. Ya. Jadi pakai rumus namanya F titik D titik RT. F distribution, RT-nya itu right tail. Ya, right tail itu ekor yang kanan, ya kan? Distribution tahu lah ya, sebaran F ya. Dan ini kita ingin melihat pertanyaan berapa sih luas daerah sebelah kanan. Nah, gitu kan ya. Itu kan nilai p-value tuh. Luas daerah yang diarsir sebelah kanan. Yang lebih dari ini 3,03. Jadi di sebaran F, berapa luas daerah sebelah kanan yang dibatasi oleh angka 3,03 sebelah kanan. Berapa luas daerahnya. Nah, itu. Nah, untuk itu kita perlu 3 parameter. Yang pertama adalah nilainya ini, ya nilai kuantilnya nih 3,03. Jadi E4 saya blok. Kemudian kita perlu DB pembilang, berarti DB dia, dan DB penyebut. Nah, penyebutnya itu adalah environment entry ini. Nah itu B20. Ini saya kasih dolar juga di sini. Dolar B, dolar 20 gitu. Nah,
Nah, udah itu p-value-nya. Nah, senang kan? Nah, itu. Tinggal di-copy ke bawah. Nah, itulah p-value masing-masing. Coba 0,08, 0,70 ya. Ntar, lihat dulu. 0,08. Iya benar. 0,70 ya. Oke. Ya. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulannya gimana? Nah, jadi kan ini kan jadi kaya gitu ceritanya, ya kan? Rich. Ya. Nah, jadi ini cek dengan semua entry lain, dia tidak berbeda nyata. Jadi rata-rata cek tidak berbeda nyata dengan rata-rata semua entry lain. Antar cek tidak berbeda nyata. Antar dua cek. Ceknya cuma dua kan? Ya. Tapi antar semua entry lain dia terdapat perbedaan yang nyata. Ya minimal ada sepasang entry lain yang berbeda nyata ya. Gitu ya. Nah, tentu tidak puas sampai di sini. Mana sih yang berbeda di antara entry lain? Nah, itu partisi lagi. Seperti itu ya. Baik ya. Silakan dilanjutkan ya, seperti itu ceritanya. Nah, kemudian kita langsung loncat saja ke ini nih. Ya, ke yang pola yang kontras polinomial. Kalau tadi kan kontras ortogonal, yang ini kontras polinomial. Kita ingin tahu pola responnya. Apakah untuk UCA nih contoh ya. Apakah linear, kuadratik, kubik, kuartik, kuintik. Ya. Nah, kalau yang tadi kita tuh pakai proc ANOVA ya. Pakai proc ANOVA ya. Yang tadi proc ANOVA ya. Nah, kalau yang di sini kita kalau untuk yang kontras polinomial kita pakai proc GLM. Nah, pakai proc GLM. Langkahnya gimana? Nah, ini tolong diperhatikan sebentar. Langkah pertama adalah kita buat model dengan memasukkan semua dengan memasukkan semua faktor yang berkaitan dengan pola respon ya. Jadi di sini maksudnya yang dari linear, kuadratik, kubik ya. Nah, ini dimasukkan secara sekuensial ya. Jadi linear dulu masuk, kemudian kuadratik, kemudian kubik, kemudian kuartik, kemudian kuintik ya. Dan kita bisa minta mengeluarkan SS1 ya, sum of square 1 yang sekuensial sum of square. Ya, gitu. Nah, hasilnya gimana hasilnya? Hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya seperti ini. Nah, di bawah itu. Nah, ini nih, ya. Nah, ini yang tipe 1 ya, kita lihat. Nah, ini ada UCA linear. Bisa besarkan sedikit ya. Sedikit lah ya. Nah, sedikit lagi. Nah, ini. Ya. UCA linear, UCA kuadratik, UCA kubik, kuartik, dan kuintik. Nah, pola responnya itu, dan ini ada estimasinya, ya. Nah, tapi jangan buru-buru baca ini, ya, jangan dulu. Pertama baca dulu, lihat hasil ANOVA-nya dulu ini. Sebentar. ANOVA-nya juga bukan ini, ya kan? Sekali lagi ini yang dipakai tuh hanya JK dan KT aja, ya kan? Ya, DB, JK, KT nih tiga ini, ya. Ya, saya copy aja nih karena DB-nya satu semua kan. JK dan KT saya copy ya. Nah, yang linear saya copy. Ya, copy ke sini. Kopinya kemana? Kopinya ke sini, ya. Linear saya copy, itu kan? Kemudian apa lagi? Kemudian apa? Kuadratik ya, saya copy, ya. Betul kan? Kemudian kubik saya copy. Kubik saya copy. Kemudian kuartik saya copy. Kuartik saya copy. Kemudian kuintik. Kuintik saya copy. Kuintik saya copy. Oke. Nah, ini supaya kelihatan simple, saya buat 2 desimal aja. Kok dolar ya? Nah, itu. 2 desimal ya. Nah, ini DB-nya satu semua, jadi JK sama dengan KT sama. F hitungnya gimana? Nah, ini F hitungnya sama.
F-hitungnya jangan pakai F-hitung yang ini, ya, jangan. Nah, kita hitung secara cermat, ini menggunakan F-hitungnya pengujian KT yang bersangkutan dibagi dengan KT interaksi, ya, betul? Jadi kita bisa copy rumus yang di atas. Nih. Ya, rumus yang atas kan membagi dengan KT interaksi, kan? Nah, ini saya copy, gitu. Ya. Jadi ini adalah, kita lihat nih, kalau view-nya seperti ini ya. Nah, ini angka ini apa? 53 dapat dari mana? 53 ini dapat dari 266 dibagi dengan 502 gitu. Ya. Nah, ini F-hitungnya. P-value-nya gimana? Ya, tinggal copy rumus yang di atas tadi. Pakai yang F-dis RT itu. Ya. Nah, ini itu P-value-nya. Langsung keluar juga ya. Nah, jadi P-value-nya ini coba kita cek ya. 0,034 ya betul ya 0,9227 0,9 oh betul bentar ini masih sampai quintic ya sampai quintic 0,0663 ya 0,0662 di sini 7 sama 17, kok ini 17,38 ya sebenarnya 17,35 Oke, 36,11. Nah, kok beda ini? Sebentar. Antar UCA linear. UCA linear itu kedua 66,88. 266,92 ya benar. 266,88, 266,92. 45,55 ini sini 45,59 ya. Oh ya, saya tahu. Kenapa bedanya nih, ya. Nah, ini kan beda sedikit nih. Ini dari yang tahun lalu nih, ya kan? Tahun lalu hitungan kita dulu UCA linear 266,68. Sedangkan di sini adalah 266,93, ya. Nah, ada beda sedikit itu karena ini saya kira, ya kan? Nah, karena data ini, ya. Nah, data ini sudah dibulatkan 2 desimal. Sedangkan yang tahun lalu itu menggunakan data hasil konversi yang masih dia punya 4 atau 5 desimal atau lebih gitu. Ya, jadi ada perbedaan sedikit ya. Ya, saya kira tidak apa-apa. Ya. Nah, gitu. Ya. Kalau ini datanya sudah dibulatkan 2 desimal, jadi SAS membacanya 2 desimal. Kalau yang sebelumnya itu, yang tahun lalu, SAS membacanya entah 4 atau 5 desimal, karena perhitungannya ada di SAS juga. Ya, oke, tidak masalah. Ya, yang penting kita tahu kenapa, ya kan? Dan itu marginal perbedaannya, ya, tidak, bukan suatu perbedaan yang prinsip. Ya, ya karena kenapa tidak bukan yang prinsip? Karena 2 desimal itu ya sudah memadai lah, ya. Kalau kita punya data 2 desimal untuk hasil, tampaknya sudah memadai. Kalau punya lebih untuk perhitungan, kalau desimalnya lebih, bagus juga ya, tidak ya mungkin lebih bagus juga. Sudah ya? Udah. Nah, gini nih sekarang. Ini yang seru. Pertanyaannya, apa pola respon untuk UCA? Pola respon terhadap seleksi. Gimana bacanya? Linear sangat nyata. Kuadratik sangat nyata. Bintang 2 nih. Ya, ini dapat bintang 2. Ini bintang 2. Ini bintang 1, ya kan? Karena udah lebih dari 0,1 kan? Ya. Ini tidak nyata ya atau NS. Ya, ini tidak nyata. Ya. Jadi kesimpulan pola responnya itu ambil orde tertinggi yang nyata. Ya. Jadi di sini kubik nyata. Nah, berarti pola responnya sampai kubik. Ya. Kadang kita menemukan
nanti mungkin ada yang menemukan, misalnya di sini, misal ya, ini misal aja nih, ya. Misalnya katakanlah di sini katakanlah dia tidak nyata, terus di sini nyata lagi, gitu. Misalnya gitu. Ya, tetap diambil pola respon tertinggi yang nyata. Ya, seingat saya pernah berkonsultasi dengan Pak Bagus di Departemen Statistik dan beliau menyampaikan seperti itu kalau partisinya ortogonal. Seingat saya, ya. Baik. Oke. Ya. Jadi ambil pola respon tertinggi yang nyata. Sudah itu. Nah, kemudian kan kita diminta mengisi koefisien nih di sini. Ya kan, koefisiennya. Nah, berarti udah dong, kita langsung nyontek aja di sini. Ya kan? Ini kan koefisien-koefisien tinggal diambil. Nah, tapi ternyata bukan begitu. Ya. Nah, ini keliru nih kalau langsung diambil. Ya. Nah, kita harus running jadi ini yang ini kita ambil nih ya. Yang tadi sampai jumlah kuadrat kita ambil. Kita hitung di Excel kan, kita dapat ini kan. Kita dapat p-value kan. Nah, ya sampai dapat p-value-nya, kita simpulkan order tertinggi yang nyata apa? Itu adalah kubik. Ya. Nah, setelah kita ambil kesimpulan, kita running ulang sampai order tertinggi yang nyata itu. Jadi kita running ulang sampai kubik. Nah, oleh karena itu di sini di kodenya itu ada ini. Nah, di bawahnya ini. Nah, ini. Ya. Di bawahnya ini ada, nah UCA itu kan tadi sampai kubik. Nah ini di running ulang di bawahnya. Di running ulang di bawahnya sini. Nah ini, ada tulisan penting running ulang sampai order tertinggi yang nyata. Jadi UCA di running ulang sampai kubik. Kenapa sampai kubik? Karena dari hasil analisisnya dia sampai ya apa pola responnya kubik gitu. Jadi kita ambil kesimpulan pola respon UCA itu kubik, kita running ulang sampai kubik. Nah, kita running ulang sampai kubik seperti ini. Ya. Nah, setelah running ulang, nah kalau ini kan masih sampai quintic nih, ini kan awalnya berarti ini nggak dipakai ya. Nah, kita lihat hasil running ulangnya. Nah, ini nih hasil running ulang untuk UCA. Nah ini baru koefisien-koefisien ini yang di copy ini, ya kan? Gitu. Jadi intercept-nya ini, ya kan? Nah, ini saya copy ke sini. Nah, ya. Tapi desimalnya bulatkan lah ya. 2 desimal atau 3 desimal gitu. Jangan menggunakan semua desimal ya. Linear, kuadratik, bentar. Di mana tadi? Ini ya, kuadratik. Kemudian kubik. Kubik gimana kubik? Ini. Ya. Baik. Itu ya. Udah ya? Nah, gitu. Udah ini. Bulatkan. Ya, 2 desimal atau 3 desimal. 0,8,08, 0,02 deh saya. Ya 3 desimal lah. 0,8,082. 0, nah ini ya kan. Nah, ini ke sini. Nah, ini yang ini juga 0,018. Oke. Nah, gitu. Bagus kan? Nah, udah nanti lanjutkan SCA dan DSF. Nah, ini nggak semuanya harus diisi nih, tergantung order tertinggi yang nyatanya apa. Nah, kalau dia cuma sampai linear, berarti yang ini dihapus nih, nggak usah diisi. Kalau dia cuma sampai linear, ya tergantung, ya. Nah, silakan. Baik, ada pertanyaan tidak sampai di sini? Pak Willy, Silakan, Mas. Untuk yang residunya tadi. Benar ya, terima kasih. Ya, di sini ada residual, ya. Nah, gitu ya. Nah, residual nih. Kenapa sih ada residual? Nah, ini karena gini nih. Kan modal kita 10. Ya kan? Antar siklus usia kan 10 karena ada 10 siklus kan?
ada 11 siklus ya kan, derajat bebasnya 10 kan. Siklus 0 sampai siklus 10 kan jadi 11 siklus. Ya. Nah, 11 siklus dikurangi 1 jadi dB-nya kan 10. Jadi modal kita 10 derajat bebas ingin kita partisi. Kita hanya menggunakan 5 sampai kuintik aja. Ya sebenarnya kita masih bisa pelajari tuh pangkat 6, pangkat 7 ya kan. Nah, tapi kita hanya pelajari sampai pangkat 5, sisanya itu di pool di residual. Di pool itu digabung. Ya, digabung di residual ini. Gitu. Oke. Nah, ya. Nah, terima kasih. Nah, ini cara menghitungnya adalah nah residual ini adalah dB-nya 5. Kenapa? Karena dari 10 sudah kepake 5, ya. Sisanya tinggal 5. Nah, ini bisa kita hitung. Cara menghitungnya adalah ya kan? Adalah karena ini kan yang kita ingat kan kalau partisi dijumlahkan itu kan sama dengan di atasnya ya. Nah, konsep itu akan kita pakai di sini. Ya kan? Nah, kita asumsikan ini ya ortogonal ya partisinya. Nah, jadi ini akan kita jumlahkan. Jadi sama dengan ini nih. Ini harus kita tahu dulu ya. Antar siklus usianya harus tahu dulu ya. Nah, gimana cara tahunya? Cara tahunya adalah ada di atasnya kali ya. AUCA. Nah ini nih. AUCA yang 10 derajat bebas. Ini antar siklus usia nih kelihatannya nih. AUCA benar nggak sih 10 derajat bebas? Benar ya 10 ya. Nah saya copy deh ini. Jumlah kuadrat dengan kuadrat tengahnya. Ini. Nah ini saya copy juga ke atas ya. Hati-hati ya kalau ngopi-ngopi yang penting harus dicek dulu itu benar nggak rumusnya. Jangan-jangan jalan itu di bawahnya. Ya. Nah, pastikan aja benar ya. Semuanya diuji ke KT interaksi ya. Nah gitu. Ya. Jadi nanti F hitungnya dan itunya juga relevan ya. Apa aja F hitungnya benar, P value-nya harapannya benar juga. Nah ini, jadi ini tinggal kita kurangi ya. Jadi berapa sih jumlah kuadrat interaksi? Ini kan pertanyaannya nih. Jumlah kuadrat interaksi adalah sama dengan jumlah kuadrat UC among UCA dikurangi dengan jumlah di bawahnya ini. Gitu kan? Nah, itu sisanya. Nah, gitu. Nah, ini ya. Jadi sekali lagi residual ini kan jadi intinya kalau semua dijumlahkan akan sampai sama di atasnya gitu ya. Kalau ini kita tidak tahu berarti tinggal jumlah kuadrat yang di atasnya ini dikurangi dengan jumlah dari apa yang sudah ada ini. Ya, baik. Nah, KT-nya kita hitung manual, ini dibagi, JK dibagi DB. Nah, F hitung dan P value-nya sama. Nah, gitu. Ya. Nah, residual ini menarik ini. Residualnya ini tidak nyata, ya. Jadi artinya ya orde yang lainnya itu juga sudah tidak nyata gitu. Ya. Orde di atas quintic itu ya, kayak kan kalau di bulk ya. Nah, kalau di pool ya itu tidak nyata. Coba saya lihat dulu. Kalau yang dulu jawabannya gini bukan? 7,03. Dulu nggak ada residual ya? Ada ya? Oh iya, 7,04. Oke, sama. Ya, baik. Begitu Mas Yono dan teman-teman semua ya. Nah, untuk residualnya ya. Oke. Baik, Pak. Mungkin ada lagi, sekiranya kalau masih ada, untuk analisis plot basis. Satu lagi, Pak. Silakan. Em, pada tabel rekap ini Iya, dituliskan nanti kan diulang lagi Pak sampai ke orde yang tertinggi yang nyata itu. betul. Nah, yang di copy ke sini itu nanti hasil ulangnya atau yang pertamanya, Pak? Iya, kalau yang ke tabel ini hasil pertamanya. Hasil pertamanya. Nah, hasil pertamanya yang masih lengkap. Ya kan, yang kita cek sampai quintic ya. Untuk UCA ya. Untuk UCA, kita cek sampai quintic. Nah, gitu. Nah, maaf, saya salah blok. Ini estimate, bukan estimate ya, tapi ANOVA. Kalau ANOVA-nya kita pakai yang pertama. Tapi sekali lagi hanya sampai ini ya, hanya sampai jumlah kuadrat ya. F hitung dengan P value-nya menghitung sendiri.
Jadi di sini JK dan KT. Untuk ini menggunakan yang running awal untuk ANOVA. Tapi kalau untuk estimate, untuk estimate ini menggunakan yang running kedua, gitu. Nah, jadi seperti itu, ya. Baik. Suara saya putus-putus tidak? Sekarang tidak, Pak. Ya. Baik. Masih terdengar ya? Masih terdengar, Pak. Oh ya. Apa putus-putus dari tadi itu putus-putus? Enggak. Lama Enggak, Pak, jelas, putus-putusnya. Pak. Sekarang jelas. Jelas, Pak. Oke. Oke. Baik, makasih. Nah, tolong diberitahu nanti kalau ada gangguan ya. Nah, kemudian baik, sedikit lagi adalah analisis min basis ya. Nah, jadi min basis itu intinya data kita dari 360 ini ya, itu kita buat rata-rata entry ya. Jadi ada 30. Mute, Bapak. Oke, ya, makasih. Nah, jadi di sini ya. Nah, ini untuk analisis min basis. Itu kita urutkan berdasarkan entry ya. Nah, kalau ini sudah bisa lah ya. Nah, ini proc means ya. Jadi seperti waktu kita seleksi MGD dan lain-lain kan kita menggunakan bukan MGD apa? Yang seleksi indeks itu. Nah, itu kan menggunakan rata-rata entry kan, yang 30 itu. Nah, ini kita hitung rata-rata entry. Nah, kemudian kita proc print. Nah, ini rata-rata entry-nya disimpan di T6M. Ya, jadi proc print data T6M ini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini T6M ini. Yang ini nih. Nah, ini rata-rata produksi per entry. Ya. Nah, ini. Jadi cuma ada 30 kan? Nah, ini 30. Nah, 30 ini ditempelkan dengan X matrix. Nah, gitu. Ya, dengan X matrix. Jadi yang tadi 30 ini di merge. Ya kan? Ini ada merge. Ya, ada merge by entry. Jadi ini tinggal ditempelkan aja. Soalnya kan min basis itu kan 30 baris, X matriksnya kan 30 baris juga. Betul tidak? X matriksnya kan tadi 30 baris tuh. Yang mana ya? Ini kan? X matriksnya kan 30 baris ya. Jadi tinggal ditempelkan aja. Tapi menempelkannya tidak sembarangan, itu dia akan matching nomor entry-nya. Ya. Kalau sekedar tempel aja bisa ketukar itu ya. Nah, jadi ini by entry gitu. Jadi kita ingin match dia matching berdasarkan entry, menyesuaikan merging-nya itu, menempelnya itu dengan berdasarkan entry gitu, ya. Kemudian setelah itu di sini ada proc print. Ya, ini proc print nih, gabungan datanya. Lihat hasilnya gimana sih? Nah, ini gabungan data yang tadi sama ya.
30 baris saja. Yang jelas ada data hasil dengan data matriksnya gitu. Udah, setelah itu kita running seperti tadi. Nah, tapi gimana nih? Ada bedanya? Ya, mungkin kita coba satu aja. Ya, kita lihat. Nah, jadi analisis min basis ini, kalau di running, modelnya sama kan tadi Proc ANOVA-nya. Ya, misalnya yang kontras yang pertama aja. Nah, ini. Nah, sebentar. Yang pertama adalah jumlah kuadrat entry. Jadi yield sama dengan entry. Ya, ya. Kita ingin tahu kan jumlah kuadrat entry. Kenapa ingin tahu? Karena ingin mengisi tabel yang tadi kan, yang ini kan. Nah, ini yang dua ini, yang kedua ini, ya. Ini adalah analisis, ya, analisis min basis. Ya, analisis min basis. Yang kiri analisis plot basis, ya supaya lucu dikasih warna yang beda lah ya. Nggak apa-apa kan, baru 4:30 ya kan. Nah, gimana? Ya kerjanya sampai maghrib ini hanya bedain warna ini aja, ya kan? Nah, ya biru bagus nggak? Nah, atau ungu? Ya ungu lah, nggak apa-apa. Ya. Nah, ya. Tapi ungu agak kurang, agak gede itu ya. Ya mungkin biru tadi bagus. Ya, hijau apa ya? Ya hijau lah. Ya, nah. Ya. Nah. Analisis plot basis, analisis min basis yang kanan. Ya. Ya, kenapa tadi kita ingin ngisi ini kan? Nah, ini. Nah, kita isi ini tapi dari analisis min basis. Nah, kalau plot basis kan dari 360 baris ya. Kalau min basis dari 30 baris. Gitu datanya. Nah, ANOVA-nya bersumber pada data yang 30 baris itu. Nah, di sini kita lihat, nah ini kita lihat Proc ANOVA datanya ini data min basis ini, T6 merge. Nah, modelnya yield sama dengan entry saja. Udah, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini. Nah, ini hasilnya, ya. Ini membuat kita agak stres ini, ada titik-titik ini, ya. Nah, gitu. Apakah ini benar? Wes. Nah, kenapa coba ini? Kenapa nggak ada F hitungnya? F hitungnya titik kenapa? Dalam analisis min basis ini. Modelnya Tidak kan ada ini. ulangan, Pak. Iya, betul sekali, tidak ada ulangan, ya. Tidak ada ulangan. Betul sekali. Tidak ada ulangan berarti galat percobaan tidak bisa diduga, ya kan? Nah, kalau galat percobaan tidak bisa diduga, jadi hasilnya seperti ini. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa, soalnya kita tidak mau ambil ini kan, yang kita ambil adalah JK dan KT. Nah, lihat ini di match kan ya, DF-nya 29. Harus sama dengan apa yang kita desain. Ini 29, ambil JK dan KT. Nah, ini yang seru nih, ya. Kan ini ya. Kan F hitung ini apa rumusnya? KT entry dibagi KT interaksi. Nah, interaksi gimana cara dapatnya coba? Ya kan? Analisis ini memungkinkan tidak mengeluarkan KT interaksi? Kelihatannya tidak ya. Soalnya kan hanya entry saja yang ada. Ya kan? Environment-nya sudah di rata-rata kan? Ya. Jadi kolomnya nih, ya kan? Kolom kita nih, modal kita ini. Ini hanya ini saja nih. Hanya tinggal yield aja, entry aja. Hanya tinggal entry, ulangannya sudah tidak ada, environment-nya sudah tidak ada. Ya kan? Jadi pasti tidak bisa mengeluarkan KT interaksi. Nah, oleh karena itu, KT interaksinya itu kita peroleh dari memahami hubungan, ya. Jadi hubungan antara analisis plot basis dan min basis, ya. Jadi bagaimana hubungan antara analisis plot basis dan min basis, ya? Nah, ini tentu ya, ini nih ya. Nah, ini analisis plot basis, ini analisis min basis.
Saya kecilkan dulu sedikit supaya lebih terbaca ya secara keseluruhan ya. Nah ini, ya. Nah ini, ya. Ini KT entry environment plot bus. Ya baik. Nah jadi ini cara memahami hubungan ya. Jadi kita tidak bilang hubungannya baik-baik saja. Nah jadi di sini kita ingin lihat apakah ya. Jadi bagaimana sih hubungan antara analis plot basis dan analis min basis ya? Pertama kita lihat dulu JK nih, kita lihat JK min basis ini hubungannya bagaimana dengan JK plot basis ya? Nah, jadi ya misalnya kita bagi aja ya. Ya ini kita bagi sama dengan misalnya JK plot basis kita bagi dengan JK min basis. Hasilnya berapa? Hasilnya 12. Tepat 12 ya. Nah, jadi maksudnya JK. Nah, kita coba kita tes ya. Ini adalah tadi kan saya bagi JK plot basis bagi JK min basis itu kan 12 ya. Nah, coba bener nggak? Sekarang kita coba hitung. Kalau JK plot basis saya bagi 12, nah gitu ya. Harusnya kan JK min basis nih. Nah, sama kan? Gitu kan ya. Nah, jadi singkatnya JK min basis itu adalah 1/12-nya JK plot basis. Di sini, ya kan? Nah, 12 itu apakah itu magic number, ya kan? Nah, tentu tidak. 12 itu di sini adalah banyaknya ulangan dikali banyaknya lingkungan, ya. 3 kali 4 12. Nanti kalau teman-teman mengerjakan 9, ya itu beda lagi tuh. Jadi silahkan dihitung, ya kan berapa. Kalau mengerjakan tiga lingkungan ya. Baik. Kalau ini 12 ya, 1/12. Oke. Nah, jadi sehingga dengan hubungan itu kita bisa hitung. Jadi JK ini ya. JK ini JK entry environment ini adalah JK plot basis dibagi dengan 12. Nah, itu dia. Ini JK min basis. JK min basis ini, JK min basis untuk entry environment, saya hitung tadi adalah JK plot basis dibagi 12. Kenapa 12? 12 itu diperoleh tadi dari mempelajari hubungan antara JK plot basis dan JK min basis untuk entry. Jadi JK min basis 1/12-nya untuk entry. Nah, untuk yang interaksi saya buat seperti itu juga. Jadi 1/12-nya dari JK plot basis. Oke, KT-nya gimana ngitungnya? Hitung aja. Ini adalah JK dibagi DP. Nah, F hitungnya ini ya. F hitungnya ini berarti perlu galat ya. Perlu residual. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi ini kita lihat setidaknya untuk yang masing-masing udah bisa ngitung kan? Ya. Masing-masing ini sudah bisa menghitung kan? Masing-masing ini sudah bisa menghitung, jadi gimana? Caranya adalah F hitungnya adalah JK yang bersangkutan dibagi dengan KT ya. KT F hitung entry gimana cara hitungnya? Adalah KT entry dibagi KT entry environment. Nah, ini kasih dolar di sini. Dolar. Nah, ini. Nah, ini pakai F dis RT. Nah, ini F. Nah, ini pakai F dis RT. Nah, itu. Jadi, ini dicek ke oh ya, ini salah nih rumusnya nih, ya kan? Nah ini keseringan kopi-kopi nih. Nah, ulangi lagi. Jadi ini adalah F dis ET dari
Jangan-jangan F hitungnya salah juga nih. Enggak lah ya. Benar-benar F hitungnya benar. Ya. P-value-nya sama dengan F dis RT dari kuantilnya, kemudian DB pembilang, kemudian DB penyebut. Nah, tadi DB penyebutnya ini, nah ini pakai dolar-dolar gitu. Ya sebenarnya di dolarnya harusnya I-nya aja, kayaknya. Ya, tapi jangan mengambil risiko. Ya, pokoknya begitu. Nah, udah ya. Nah, yang lainnya nanti dikerjakan seperti ini, kan? Ya, gimana? Satu baris lagi lah, satu baris lagi. Boleh ya? Satu baris lagi. Ya. Nah, kontras yang pertama apa? Kontras yang pertama check versus other. Ya. Nah, kita lihat ada di sini di analisis min basis di sini. Analisis min basis ini ya, ini kan analisis min basis judulnya nih. Ya kan? Nih, analisis min basis setelah JK entry tadi ini jumlah kuadrat entry, di bawahnya adalah jumlah kuadrat untuk kontrasnya nih. Sama, ini modelnya sederhana, yield sama dengan check versus other. Kenapa? Karena yang mau diambil hanya jumlah kuadratnya aja. Ya. Nah, ini. Check versus and semua entry lain. Nah, ini. Check versus other. Nah, ini. Nah, tinggal ambil JK dan KT-nya. Ya. JK dan KT-nya taruh di situ. Ya. Nah, kemudian F hitungnya sama. Ya, ini bisa copy nih F hitung dengan P value-nya. Intinya jangan salah, tapi setelah copy dicek ya kan. Ini adalah membagi KT yang bersangkutan dengan KT interaksi, ya kan? Kemudian ini P value-nya menggunakan nilai kuantil, DB pembilang itu DB dia, derajat bebas dia, DB penyebut derajat bebas interaksi gitu ya. Oke, saya kira semua sudah happy ya. Nah, yang lain-lainnya sama lah ya. Lain-lainnya sama. Jadi yang pola respon juga sama, ya kan? Ini masukan kalau untuk ANOVA-nya dipakai semua, ada di sini. Nah, mana ya? Nah, ini ya. Nah, jumlah kuadrat ini dipakai semua dan kuadrat tengahnya. Nah, dari sini dimasukkan ke Excel. Nah, hitung nilai F hitung yang benar, P-value yang benar. Nah, sampai order berapa dia nyata. Kalau sampai kubik dia nyata, running ulang lagi sampai kubik saja. Nah, contohnya ini. Nah, ini. Running ulang sampai kubik, ini untuk mengambil ini, estimate ini. Jadi gunanya running ulang itu untuk mengambil estimate ini, teman-teman. Ya, di sini. Sini. Ya. Nah, ini. Untuk mengisi estimate yang min basis ini diisi dari running ulang. Sampai order tertinggi yang nyata. Sudah ya. Apalagi kira-kira? Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Untuk analisis plot basis, min basis, sama mengisi estimate ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya ada satu pertanyaan, Silakan. bagaimana kalau tidak ada yang nyata gitu, Pak? Apakah mungkin, Pak, untuk modelnya tadi linear, kuadratik, kubik, dan seterusnya itu tidak ada yang nyata gitu? Apakah mungkin, Pak? Mungkin saya kira. Mungkin. Jadi kalau tidak ada yang nyata itu mungkin kita bayangkan, misalnya ini nih ya kan. Baik. Nah, jadi kalau kita bayangkan nih kalau tidak nyata itu seperti misalnya tadi ya kita lihat yang ini ya. Ya. Nah, misalnya inilah ya, misalnya apa ya, siklus UCA misalnya ya. UCA ini sudah 10 siklus itu nilainya misalnya 7 saja. Ya kan? 7,0, 7,0 terus sudah diseleksi 10 siklus.
Nah, itu berarti hasilnya tidak ada perbedaan antar siklus, ya kan? Dan juga pola responnya itu kemungkinan tidak nyata semua itu, ya kan? Baik linear itu kan nyata kalau dia slope-nya itu kan berbeda nyata dengan nol, saya kira ya. Nah, jadi ada nilai slope-nya. Tapi kalau slope-nya sama dengan nol, garis mendatar saja. Jadi kita bisa bayangkan polanya ini garis mendatar yang di sini nih. Nah, ini garis mendatar aja dari kiri ke kanan gitu. Nah, itu kemungkinan linearnya saja tidak nyata itu, ya. Nah, linear nyata itu kan ya semoga ini benar ya interpretasi saya ya. Ini koefisien regresi ini berbeda nyata dengan nol. Itu baru dia linearnya nyata, gitu. Artinya dia punya slope baik ke bawah ataupun ke atas, pokoknya tidak nol. Tapi kalau di garis datar seret gitu dari kiri ke kanan, nah itu koefisien ini nol. Kalau koefisien nol itu berarti mungkin linearnya itu tidak nyata. Ya, nah, mungkin gitu interpretasinya Mas Yono. Ya, terima kasih, menarik itu pertanyaannya. Saya suka merenung itu. Kadang-kadang melihat ya kan ada yang tidak nyata ya. Nah, tidak nyata semua. Nah, itu berarti mungkin ya sudah diseleksi sekian siklus, hasilnya masih segitu-segitu saja. Ya, tidak ada kemajuan, tidak ada kemunduran. Nah, gitu. Nah, mungkin demikian, Mas. Ya, Baik, Pak. Terima kasih, Pak. terima kasih. Baik. Ada lagi teman-teman yang lain? Ya. Ya. Baik. Nah, sedikit lagi adalah tentang ini yang paling teman-teman senang adalah bagaimana cara menggambar. Nah, ini. Ya, tapi saya tunggu listing R-nya lah ya. Aduh, ya kan. Ini kan pakai Excel Pak Willy nggak ada tantangan nih katanya, ya kan. Nah, jadi tolong apa namanya? Nanti ada yang listing R di ini ya. Eh, ini Pak Willy pakai ggplot 2 gitu kan ya. Nah, gitu. Diposting di grup ya. Ya, ya harus lebih canggih dong nanti bisa. Nah, tapi ini kita pakai Excel saja dulu. Nah, gini. Masukkan nilai rata-rata siklus ya, rata-rata entry nih. Ya, rata-rata entry kan. Ini kan sebenarnya entry nih. Kan kita tadinya dari sini. Ini data ini di-copy dari ya bisa di rata-rata di Excel boleh, tapi kalau mau output SAS ini yang dari min basis tadi. Nah, ini rata-rata produksi per entry waktu kita menghitung min basis. Nah, kan ada kan entry 1 rata-ratanya berapa, entry 2 rata-ratanya berapa, gitu kan? Nah, ini kita copy ke Excel. Nah, ini ya kan entry dan yield. Ya, ada 30 entry ya dan yield. Kemudian kita susun seperti ini. Kita susun siklus seleksinya ya. Nah, ya jangan salah nih. Ya, ini UCA siklus 0 tuh yang mana? Ya kan, siklus 0-nya ada 2 loh. Jadi entry 1 dan entry 2 ini kan siklus 0 nih. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita buat suatu ini kolom baru, ini siklus seleksinya ya. Nah, itu kemudian ini UCA, SCA, DSF. Nah, gitu. Kenapa kok SCA bolong-bolong? Ya iya, karena SCA itu datanya loncat-loncat kan? Ya, SCA itu kan tadi adanya cuma siklus berapa? 0, 2, 4, 6, 8. Ya. Nah, ini 0, 2, 4, 6, 8. Jangan salah nih. Jangan nulis yang mepet-mepet gini ya kan? Nah, ini salah, harus ke kiri bacanya harus betul kan? Siklus 0 dia berapa? Siklus 2 berapa? Siklus 4 berapa gitu, ya. Oke. Kok ini bolong di sini? Ya, karena ini untuk UCA siklus 0-nya kan duplikat nih, ya kan? Nggak apa-apa ini ada 2 titik untuk UCA nih. Nah, tapi 2 titik itu berimpit kelihatannya di sini nih. Ya. Oke ya. Nah, kalau sudah, ya. Nah, ini kita simpan dulu lah ya, pura-pura tidak punya gambar ini. Taruh di bawah. Ya. Nah, ini kita blok saja ini. Kemudian insert, chart. Chart pakai scatter plot. Nah, udah langsung jadi tuh. Nah, kalau formatnya benar langsung jadi tuh. Belum. Ini baru titik-titiknya. Yang jelas tipenya ya, jangan salah ya. Tipenya bukan line kalau di Excel. Jadi insert, yang ini pilihnya scatter plot.
scatter ya, diagram tebar, pencar atau tebar. Nah, gitu ya. Nah, ini di copy, taruh situ lah ya. Nah, tapi ini kan perlu dikasih annotation ya. Pertama, ini catatannya saya hapus. Nah, jangan lupa judul sumbu X dan judul sumbu Y, ya kan? Pokoknya saya lihat ya, itu Pak, biasanya saya lihat itu di laporannya, judul sumbu X dan judul sumbu Y, ya kan? Nah, ya, kalau nggak ada judulnya, ya jangan sampai nggak ada judulnya, ya kan? Nah, kasih judul. Nah, jadi gimana cara kasih judul? Chart design. Nah, kemudian chart design ya, add chart element. Nah, pilih axis title primary horizontal. Tambah lagi axis title primary vertical. Ya. Nah, ini kita tulis ini apa ini? Siklus siklus seleksi atau selection cycle. Yang ininya adalah ini rata-rata hasil sebenarnya. Ya, ya, ton per hektar. Rata-rata hasil. Bagus ya? Oke, terus apa lagi? Nah, kita ingin buat regresi gitu. Jadi klik kanan di satu titik, klik ini yang UCA nih, ya. Nah, klik kanan, terus add trend line, add trend line. Nah, add trend line ini kita pilih yang polinom, ya tergantung nih, ya kan? Kita gambarnya apa? Nah, gambarnya sesuaikan dengan kesimpulan di tadi di hasil analisis sebelumnya, ya kan? Misalnya kesimpulannya, nah, jadi pakai harusnya sama kesimpulan plot basis dan min basis harusnya sama, ya. Nah, jadi katakanlah UCA itu kubik, UCA itu kubik, ya polanya. Nah, jadi kubik itu kan pangkat 3 ya, kubik itu. Nah, jadi kita gambar di Excel-nya itu, nah, ya kan? Di Excel-nya itu, ya, di Excel-nya ini kita gambar kubik. Mana ya? Ke kanan lagi ya. Ini nih ya. Nah, ini kan linear. Kita pilih polinomial. Nah, orde 2 nih kuadratik nih. Ya, linear kan pangkat 1. Polinomial orde 2 kan kuadratik. Polinomial orde 3 itu kubik. Nah, gitu. Ya, kelihatan bagus sih. Kemudian kita, biasanya saya tampilkan ini, display equation on chart. Ya, dan boleh juga display R-square on chart, boleh. Ya, ini untuk yang UCA. Ya, nah, oke. Nah, kemudian SCA gimana? Nanti lihat kesimpulannya apa, pola respon dia. Nah, ini biasanya titik-titik grid ini saya hapus. Ya, ya ini silakan lah ya masing-masing. Yang penting grafik itu harus jelas terbaca. Ya. Jadi ini teman-teman lihat dulu ya grafiknya jelas terbaca tidak ya. Jadi harus dibuat jelas terbaca. Ini apa? SCA nih. Nah, apa nanti baca pola responnya apa? Nah, nanti digambar misalnya SCA misal ini ya. Kesimpulan dari ANOVA-nya adalah linear. Ya udah kita buat linear. DSF ya, DSF yang abu-abu. Misalnya kesimpulan dari ANOVA-nya ini kita klik kanan ya. Yang abu-abu kita klik kanan add trend line. Misalnya kuadratik. Jadi polinomial orde 2. Polinomial orde 2. Kemudian display equation, display R-square. Nah, jadi ini yang SCA, ini yang DSF. Gitu. Ya, kiranya demikian. Ya, ya ini ilmu menggambar. Nah, bisa kan? Nah,
Nah, ya ini supaya legendanya nggak terlalu ribut, ya ini aja. Saya hapus aja ya ini. Saya klik, saya hapus yang linear SCA, poly DSF ini saya hapus. Ya cukup yang titik-titik ini. UCA, SCA, DSF. Ya, baik. Ya, ya. Jangan ragu-ragu ya untuk posting apa listing ggplot 2 atau apa ya. Ayo, ya kan? Nah, jadi silakan nanti kalau ada yang berkreasi dengan R untuk membuat plot ini. Ya, saya kira sangat mungkin. Ya, ya, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Jadi ini manfaatnya adalah kita bisa melihat ya pola respon seleksi, pola respon terhadap seleksi untuk setiap populasi. Ya, dan kita lihat ya misalnya kalau dia sudah turun kan gitu ya. Nah, itu kan ya berarti seleksi sudah tidak efisien lagi gitu. Nah, seleksi sudah tidak efektif lagi. Nah, kemudian oke. Pertanyaannya nih ya, gimana sih itu dia punya percobaan bagus banget. Siklus seleksi ini kan dia siklusnya kan beda tahun nih. Apalagi ini di Amerika mungkin. Ya kan, ini tahun pertama ya dia nanam ini populasi dasar ini kan tahun keduanya siklus 1, tahun ketiganya siklus 2 dan seterusnya kan. Jadi ini untuk mendapatkan nomor 1 sampai 12 nih mungkin minimal 10 tahun. Itu dengan asumsi 1 tahun 1 siklus. Ya kan? Nah, kalau di Amerika mereka hanya menanam di musim panas saja, ya kan? Kalau mau menanam 2 musim, materinya harus dikirim ke negara yang tropis mungkin ya. Nah, jadi gitu. Eh, Gimana coba dia bisa punya data yang seperti ini, ya kan? Nanti 30 entry ini ya. Ya, singkatnya adalah yang mereka punya remnant seed, ya kan, punya sisa benih, ya kan, dari siklus 0 dia simpan di kulkas, siklus 1 dia simpan di kulkas. Nah, sisa benihnya ya. Nah, jadi di kulkas itu ada amplop C0, C1 sampai C10 dan seterusnya gitu. Nah, ini diuji bareng-bareng. Ini diujinya kan bareng-bareng nih. Jadi bukan tahun pertama dapat data ini, tahun kedua dapat data ini, bukan, ya kan? Nah, tapi remnant seed ini itu dievaluasi bareng-bareng ya di 4 lingkungan dan masing-masing 3 ulangan. Ya, ya keren itu. Yang biasa kita lakukan itu ya kita dapat data musim 1, kemudian musim 2-nya kita tanam, musim generasi selanjutnya kita tanam. Misalnya kita punya F3 dan F4 kan. Yang biasa kita lakukan nih, ya F3 kita tanam musim ini, F4 kita tanam musim depan. Kalau kita ingin membandingkan, kita tanam, cek yang ada sejumlah genotipe yang sama, genotipe homogen yang sama, misalnya tetua atau pembanding, ya tetua dan pares pembanding yang sama, baik di musim 1 dan musim 2, sehingga bisa kita adjust, ya kan kita bisa hitung least square means-nya, gitu, ya. Demikian, ya. Tapi ya, yang ini yang kita lihat di depan ini suatu contoh yang, ya kalau saya melihat ini suatu contoh yang apa ya, yang melihatnya saja menyenangkan gitu, ya kan? Nah, kan? Kalau teman-teman jadi editor jurnal melihat data seperti ini gitu kan ya, nah itu menolak juga sungkan ini, ya kan? Ya kan? Jadi apa melihat datanya juga menyenangkan gitu, ya. Apalagi tentu dilakukan analisis yang mendalam, contohnya dengan partisi tadi, ya. Jadi teman-teman selamat melakukan partisi ya di penelitiannya masing-masing ya. Kalau ada struktur ya, nah itu bisa dipelajari. Nah itu dan bisa membuat juga grafik-grafik yang relevan. Ya. Baik, kiranya demikian. Mungkin kalau ada
yang ingin disampaikan? Silakan. Cukup, Pak. Oke, ya kan? Ya. Baik, terima kasih banyak semuanya ya. Ini Pak, Ya. mungkin tugasnya disetorkan kapan ini? Oh iya, tugasnya 1 minggu seperti biasa. Jadi Jumat depan, ya, Insya Oh, Allah. baik. Ya. Terima kasih banyak semuanya. Saya mohon maaf kiranya ada kekurangan dan kesalahan. Semoga sehat-sehat semuanya dan have a nice weekend. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.